Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam kajian rutin yang insya Allah malam hari ini kita akan bicarakan tentang bangun dari duduk. Bangun dari duduk itu bisa bangun dari duduk tahiyat awal, bisa bangun dari tahiyat akhir kalau kita masbuk. Itu juga bangun dari duduk. Yang kemarin kita telah menyelesaikan pembicaraan kita tentang bangun dari sujud, yang tata caranya insya Allah sedikit berbeda, sekalipun tidak jauh. Ada perbedaan antara bangun dari sujud dengan bangun dari duduk. Karena kita tahu bahwa bangun dari duduk itu berarti takbirnya 2 kali. Tapi kalau bangun dari sujud itu takbirnya hanya sekali. Itu salah satu perbedaan yang mencolok pada saat kita bangun dari duduk. Sebelum saya menyampaikan materi pokoknya, saya ingin flashback terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Yang saya tahu itu ada 2 pola ketika bangun dari duduk. Yang pertama, ada yang, dan mungkin ini yang terbanyak, yaitu setelah selesai membaca tasahud kemudian bangun, dan ketika bangun itu tangan ditekankan dahulu pada tanah, baru kemudian setelah ditekan kemudian diletakkan pada paha atau pada lutut, baru kemudian bangun. Dan rasanya itu yang paling banyak. Yang kedua, ada yang tanpa meletakkan tangan pada tanah, tetapi langsung begitu selesai tasahud
langsung bangun, tangan tanpa dipindah, ya, tanpa dipindah. Hanya yang asalnya digenggam itu kemudian yang kanan dibuka, digenggamkan pada lutut, baru kemudian bangun. Kira-kira Masjid Baitul Arqam ini yang banyak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ikut siapa? Saya tanya, ikut siapa? Ikut Ustadz ya. Ustadz yang mana? Ikut APT ya. Udah. Ini kan macam-macam jawabnya ya. Jawabnya macam-macam. Ada yang menyatakan ikut Ustadz, ada mengikut APT, ada yang wah Pak, saya tidak bisa seperti itu karena saya sakit. Itu yang banyak ya. Sekalipun nggak sakit, pokoknya ya karena susah untuk berubah ya. Kalau sudah melakukan dengan tata cara tertentu untuk berubah itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Nah, untuk itu maka mari kita buka dulu, ya. Kita buka dulu putusan kita di HPT pertama. HPT pertama halaman 81. Kalau yang punya HPT 1 halaman 81 itu yang saya punya ini sudah amoh ya. Ini yang satu, ini yang sudah lapuk. Kemudian yang kedua ini yang baru ya, yang baru. Yang baru itu artinya ini HPT 3, tulisannya 3 ya, 3. Nah, itu pada halaman 593. Kalau ini halaman 81. Bunyi daripada putusan yang pertama di HPT yang pertama itu begini. Somakum lirok'atis salisati, kemudian berdirilah untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Ingka nati sholatu rubaiyatan au sulasiatan, jika sholat itu sebanyak 4 rakaat atau 3 rakaat. Jadi kalau bongso 4 rakaat, bongso 3 rakaat, mesti bangun untuk rakaat ketiga sesudah duduk. Sesudah duduk. Caranya di HPT dinyatakan mukabbiron rafi'an yadaika, dengan membaca takbir seraya mengangkat kedua tanganmu. Ya, mukabbiron rafi'an yadaika, mukabbiron rafi'an yadaika, seraya membaca takbir dengan mengangkat kedua tangan. Artinya mengangkat kedua tangan dan membaca takbir itu bersamaan. Ini seringkali kita menyelisih. Apa selisihnya? Biasanya kita bangun membaca takbir dulu, angkat tangannya di atas. Ya, berarti baca takbir dan angkat tangan tidak bersamaan. Ya. Kalau membaca takbirnya bersamaan dari bawah, kira-kira bisa enggak berdiri? Coba. Kira-kira bisa enggak berdiri? Ketika bangun dari duduk langsung baca takbir disertai angkat tangan. Bisa? Kira-kira bisa enggak? Mesti berdiri dulu. Ya, tapi kenyataan karena tidak seperti ini kan mukabbiron rafi'an yadaika. Ini putusannya menyatakan bersama-sama.
membaca takbir dan mengangkat tangan bersama-sama. Ada yang tidak bersama-sama, yaitu membaca takbir dulu baru angkat tangan, atau membaca takbir dari bawah kemudian terus sampai berdiri. Ketika sudah berdiri, takbirnya masih terus berjalan, baru mengangkat tangan, berakhir bersama-sama. Itu panjang baca takbirnya panjang, ya, takbirnya panjang. Maaf, di sini tidak ada penjelasan tangan kita diletakkan di mana. Posisi bangun itu tidak dijelaskan bagaimana posisi tangan kita. Apakah masih tetap di tangan, tetap di lutut, atau tetap di paha, ataukah dipindah ke tanah? Di sini tidak ada di HPT yang pertama. Kalau tadi menyatakan bahwa itu ada di HPT, di HPT menyatakan tidak ada penjelasan. Fakum rakaati salisati ingka nati sholatu rubaiyatan au sulasiyatan mukabbiron rafi'an yadaika waf'al fi raka'atainil ukhrayaini au raka'atis salisati kama fa'alta fil ulayaini ghairu annaka la taqra'u ilal Fatihah faqat. Tapi ini nanti kita bicara tentang baca Fatihahnya. Tapi yang kita bicarakan awal ini adalah berkaitan dengan membaca takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Coba kita baca pada HPT 3. Di HPT 3 dinyatakan bahwa selesai duduk tasahud awal, yaitu duduk membaca tahiyat, tasahud dan sholawat, serta doa pilihan yang disukai jika memang diperlukan, maka berdirilah untuk rakaat ketiga dengan mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram. Ada penjelasan tentang posisi tangan kita? Apakah tangan kita ditekankan pada paha ataukah tangan kita ditekankan pada tanah? Tidak ada di HPT kita. Artinya HPT kita tidak memerintahkan kita untuk apa? Menekankan tangan kita pada tanah sebelum kita bangun. Kira-kira bisa dipahami? Jelas ya? Nah, kurang jelas. Kurang jelas. Kalau kurang jelas, saya beri contoh saja. Ya, saya beri contoh saja. Kalau di APD kita itu dinyatakan begini. Penjelasan tentang apakah tangan kita begini atau begini itu tidak ada. Ya, tidak ada penjelasan. Penjelasannya kan hanya pada saat bangun dari rakaat kedua, bangun dari duduk, langsung berdiri dengan membaca takbir disertai angkat tangan. Karena kita tidak bisa membaca takbir Allah, kan nggak bisa. Ya, tentunya baca takbirnya tidak begitu. Baca takbirnya adalah bangun dulu. Setelah bangun beri seperti takbiratul ihram. Setelah bangun baru Allahu Akbar. Tapi yang jadi persoalan adalah selama ini yang kita lakukan itu begini. Ya. Yang kedua, ada yang begini. Ya. Ada yang begini yang ketiga. Asalnya begini langsung dilepas, langsung berdiri. Allahu Akbar. Yang mana? Yang mana?
Kita masih belum bicara dalil, tapi kalau kita bicara putusan ini seperti yang ketiga, ya, seperti yang ketiga. Artinya putusan tarjih menyatakan tanpa meletakkan tangan pada tanah. Tapi kebanyakan kita melakukan, kenapa menekankan pada tanah dulu baru bangun, dikiaskan pada bangun dari sujud. Dikiaskan bangun dari sujud. Itu yang terjadi, kias. Padahal di Mahdah Tarjih dinyatakan bahwa Muhammadiyah tidak mengenal kias dalam ibadah. Tidak mengenal kias dalam ibadah. Nah, mari kita telusuri satu persatu, ya. Jadi ini artinya bahwa putusannya menyatakan begini, ya, menyatakan begini. Tapi perilaku kita ternyata tidak seperti ini. Nah, inilah perlunya kita ngaji. Putusan tarjih menyatakan begini, ya. Sekarang putusan tarjih begini, bagaimana kita pendekatan dengan dalil yang berkaitan dengan ini, ya. Pertama, bangun dari duduk bersandar pada tanah atau lutut. Artinya bahwa ada dua pendapat yang menyatakan bahwa bangun itu ada yang bersandar pada tanah, ada yang bersandar pada lutut, ya. Itu yang terjadi di perilaku kita. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa bersandar pada tanah dengan meletakkan dan menekankan kedua telapak tangan pada tanah, lalu diangkat dan diletakkan pada kedua lutut Anda, ya. Maksudnya ketika kita bangun itu tangan diletakkan dulu di tanah, ditekankan, tetapi kemudian kembali lagi diletakkan di lutut, baru bangun, ya, baru bangun. Apa alasan yang digunakan, ya, yang sekalipun sesungguhnya, mohon maaf kalau di HPT tadi menyatakan tidak, ya, tidak terjadi. Yang sekalipun selama ini kita melakukan seperti itu. Di dalam hadis Sahih Bukhari dinyatakan begini. Saya baca yang terakhir saja, ya, yang terakhir saja, yaitu berkaitan dengan wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati saniyati jalasa wa tamada ala ardi summa qama. Apabila, ya, ia mengangkat kepalanya, ini siapa ini? Ya, karena ini la usolli bikum wa ma uridu sholata walakin uridu an urikum kaifa, ya, kaifa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Malik bin Al-Khuwairis ini ingin mencontohkan bagaimana Nabi sholat. Nah, salah satu kaifiyah berkaitan dengan bangun dari sujud itu dinyatakan begini. Dan inilah saya katakan bahwa ini kias dari sujud itu begini, karena di dalam hadis ini dinyatakan bahwa wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila Malik bin Al-Khuwairis ini mengangkat kepalanya minas sajdati saniyati, dari sujud yang kedua, ya, berarti bangun dari sujud. Jalasa, duduk, wa tamada, dan ia bersandar, alal ardi, pada tanah, summa qoma, kemudian berdiri. Ini hadis ini berkaitan dengan sujud, bukan berkaitan dengan bangun dari duduk. Nah, itulah orang yang saya katakan bahwa kenapa kita bangun dari duduk itu kemudian diletakkan dulu tangan kita pada tanah, itu karena dikiaskan pada bangun dari sujud. Karena Malik bin Al-Khuwairis menyatakan bahwa dinyatakan bahwa wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdati saniyati jalasa wa tamada alladhi summa qama. Artinya sebelum bangun itu tangan diletakkan dulu pada tanah baru bangun, ya. Tapi di sini tidak dijelaskan
tangan itu kemudian dikembalikan lagi kepada lutut atau langsung, ya langsung. Nah, tapi kemudian ada yang kemudian langsung karena mendahulukan tangan daripada lutut, gitu. Mendahulukan tangan daripada lutut, gitu. Ya silakan saja. Ada yang mengatakan mendahulukan lutut baru tangan, itulah kemudian yang terjadi. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Tapi maaf, dalam hadis ini ada sanad bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini kata Abu Hatim la yu'raf, la tadlis. Katanya dia tidak dikenal. Kata Abu Hatim tidak dikenal. Lahu tadlis, bahkan kalaulah dia dikenal itu ternyata suka menyembunyikan identitas gurunya. Siapa gurunya? Itu selalu disembunyikan. Dia ingin supaya tidak dipersalahkan, tapi justru itu yang tidak benar. Ya, justru itu yang tidak benar. Jadi hadis ini dhaif. Mohon maaf, hadis ini dhaif sekalipun terdapat dalam Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Tetapi hadis ini juga tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk bangun dari duduk. Ya, karena pembicaraan kita bangun dari duduk, bukan bangun dari sujud. Kalau ini berbicara tentang bangun dari sujud, karena wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdati saniyati jalasa wa tamata ala ardi tsumma qama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, iktimat itu yang kemudian difahami dengan cara ajun itu berdasarkan hadis yang terdapat dalam Al-Mu'jam Al-Awsat li Tabrani. Ya, itu bunyi hadis begini. An Arzak bin Qais qala ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'junu fi shalah. Saya melihat Abdullah bin Umar, ia sedang ajun, maksudnya mengepalkan kedua tangannya fi sholati, di dalam sholat. Ya, maksudnya mengepalkan dalam sholat itu apakah dalam sholat itu begini terus gitu. Ya. Jadi kalau di sini hanya ya junu fi sholat. Tetapi ada kalimat selanjutnya menyatakan dalam ajun itu ya tamidu ala yadahi idza qoma. Menyandarkan kedua tangannya kemudian berdiri. Nah, menyandarkan itulah dengan cara ajun, maksudnya menyandarkan, menekankan kedua tangannya pada tanah itu, itulah dengan cara ajun, dengan cara mengepal, ya, kemudian baru bangun. Fakultu mahada ya Aba Abdurrahman, ya, apa ini maksudnya hai Abu Abdurrahman? Qala, yang menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'junu fi shalah. Karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajun di dalam salat, mengepal di dalam salat. Yakni ya tamidu, maksudnya iktimat, bersandar pada tanah dengan cara ajun. Tapi kita harus tahu bahwa ini terdapat dalam Al-Mu'jam Al-Awsat li Tabrani juz 9 halaman 207, dan di dalam sanad hadis ini ada nama Yunus bin Bukair. Yunus bin Bukair itu kata Nasai laisa bil kuwah, tidak kuat. Wa qala maroh, sekali saat menyatakan dhaifun, dhaif. Dan itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 9 halaman 456 457. Dan itu artinya bahwa dua hadis yang kita sampaikan berkaitan dengan tapi ajun ini tidak menjelaskan ajun ini apakah itu pada bangun dari sujud atau bangun dari duduk, itu tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas bahwa ketika bangun itu dengan cara menekankan pada tanah dengan cara ajun, ya, mengepalkan kedua tangannya. Tapi di sini tentunya kalau apakah ini pada saat bangun dari sujud atau pada saat bangun dari duduk, tentunya perlu ada penjelasan atau perlu ada hadis lain. Ya.
perlu ada hadis lain. Nah, hadis lain tentunya karena yang menegaskan iktimad dulu itu adalah pada saat bangun dari sujud, bukan bangun dari duduk, ya, bukan bangun dari duduk. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan bersandar pada kedua lutut dengan menekan kedua tangan pada lutut lalu berdiri. Artinya tidak pakai meletakkan tangan pada tanah, langsung, ya, langsung, ya, bersandar pada kedua lutut dengan menekan, ya, kedua tangan pada lutut lalu berdiri, Coba kita lihat dalilnya, ya, kita lihat dalilnya. Memang dalil ini sepertinya dhaif, ya, sepertinya karena ada beberapa yang merah. Tapi hadis ini sesungguhnya jika kita baca, saya hanya baca yang terakhir saja, karena yang terakhir itulah yang hasan, yaitu yang fi hadisi Muhammad bin Juhadah. Di dalam hadisnya Muhammad bin Juhadah, wa idza nahadho ala rukbatayhi wa tamada ala fakhidhihi. Nabi itu kalau bangun dari, tentunya dari duduk, ya, dari duduk atau dari apa? Karena di sini memang dinyatakan falamma sajada wa atarubatahu ilal ardi qabla an taqa'a kafahu. Ya, yang ini kemarin kita bicarakan pada saat kita bicarakan bangun dari sujud, bahwa bangun dari sujud itu juga karena hadis semua yang menyatakan duduk dulu, bahkan menekankan itu semua hadisnya dhaif. Dan hadis yang kuat itu adalah wa idza nahadho ala rukbatahi wa tamada ala fakhidhihi. Rasulullah ketika bangkit, ya, bangkit dari, baik itu bangkit dari sujud maupun bangkit dari duduk, itu nahadho ala rukbatahi wa tamada ala fakhidhihi, yaitu bangkit dengan dua lututnya dan menyandarkan kedua tangannya pada kedua pahanya, ya, kedua pahanya. Ini memang yang bicarakan pahanya. Tapi kalau kita bicara dengan kaitannya dengan duduk itu letak tangan di mana, itu yang lebih kuat adalah di lutut, ya, sekalipun itu berkaitan dengan duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Tapi kalau itu dibanding dari dua atau berapa hadis, itu yang kuat itu adalah meletakkan kedua tangan itu pada lutut, ya, pada lutut. Dan hadis ini hasan, ya, hasan, sekalipun ada nama Sarik, ada nama Asim yang oleh ahli hadis dinyatakan dhaif. Kemudian ada Sakik, tapi kita lihat dalam silsilahnya, silsilah menyatakan bahwa memang untuk silsilah yang pertama, kedua dhaif, karena ada nama Asim bin Kuleb, Sarik bin Abdullah bin Abi Sarik An-Nakhai. Kemudian yang keempat itu ada nama Asim dan nama Sakik. Tapi pada jalur yang ketiga, itulah yang saya katakan jalur Muhammad bin Juhadah, yang jalur inilah yang hasan, ya, jalur yang hasan tadi, jalur ini yang hasan, ya, yang hasan. Dan oleh itu maka hadis ini hadis yang menyatakan bahwa bangun dengan cara meletakkan kedua tangan pada paha atau pada lutut, langsung bangun tanpa meletakkan kedua tangan pada tanah, itulah yang benar menurut hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua dan hadis ini agak panjang dan cukup panjang,
Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 halaman, ya 7 halaman. Tapi yang saya ambil adalah berkaitan dengan hadis tadi yang Muhammad bin Juhada, hanya berkaitan dengan Muhammad bin Juhada. Wa idza nahado ala rukbatayhi wa tamada ala fakhidihi. Dari jalur Muhammad bin Juhada itu Rasulullah itu apabila bangun, ya, maka bangun pada dua lututnya dan bersandar pada kedua lututnya atau kedua pahanya, ya, kedua pahanya. Tapi di depan pakai rukbatayhi. Tapi di sini wa tamada ala fakhidihi, ya, maksudnya ya di atas lutut itu juga paha, ya, di atas lutut juga paha. Dan hadis ini hasan, ya, coba sekalipun ini barisannya panjang, yang dhaif itu ada beberapa nama dan memang ada beberapa jalur. Yang jalur ini apabila tidak ditelusuri maka kita susah menemukan yang mana yang hasan dan mana yang dhaif. Ya, tapi kalau kita telusuri ini ada 13 jalur. Jalur pertama, kedua, ketiga dhaif. Keempat, kelima hasan. Keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, ke-11 dhaif. Ke-12 hasan dan ke-13 dhaif. Jadi ada tiga. Dalam hadis ini ada 3 jalur yang hasan, yaitu jalur keempat dan kelima serta jalur ke-12. Dan yang kita gunakan berkaitan dengan bangun dari duduk ini adalah jalur ini, ya, jalur ini itu jalur yang hasan, ya, yang hasan, karena jalur Muhammad bin Juhada. Di sini tidak ada Muhammad bin Juhada, yang adanya di sini. Maka hadis ini itu berkaitan dengan Muhammad bin Juhada, artinya hasan. Artinya bahwa hadis ini menyatakan jika bangun itu, ya, cukup bangun dengan dua lutut dan tangan diletakkan pada paha, ya, tanpa dipindah pada tanah, ya. Itu yang kedua. Kesimpulan, ya, bangkit dari duduk dengan bersandar pada kedua lutut atau paha, silakan, ya. Tapi tentu saya lebih memilih lutut karena hadis yang berkaitan dengan duduk dan itu tidak perlu pindah. Jadi begitu duduk mengacungkan jari telunjuk, kemudian yang lain digenggam, itu berada di atas lutut. Dan kemudian ketika bangun juga tinggal genggamannya dibuka dan kemudian langsung bangun, ya, langsung bangun. Itu kesimpulannya. Jadi berkaitan dengan di samping bersandar itu berkaitan dengan sujud, hadis itu juga dhaif. Tapi hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah bangun itu dengan cara bersandar pada kedua lututnya, itulah yang hasan, ya, yang hasan. Bagian yang kedua, ini masih tinggal satu aja nanti. Bagian yang kedua yaitu bangun dari duduk dengan membaca takbir dan mengangkat kedua tangan. Jadi yang kita bicarakan yang kedua ini adalah mengangkat tangan dan takbir itu bersamaan atau tidak. Tentunya kita harus membaca dalil. Yang pertama, dalil yang pertama menyatakan atau pendapat pertama menyatakan bahwa bangun dari duduk dengan mengangkat kedua tangan tanpa membaca takbir. Ini yang kita baca dalil, ya. Ya, artinya hanya mengangkat saja. Padahal setiap perpindahan itu membaca takbir. Tapi hadis ini menyatakan begini, ya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Dan apabila bangun dari rakaat kedua, ya, rakaat kedua itu Abdullah bin Umar
itu apa? Mengangkat kedua tangan tanpa menjelaskan dengan cara membaca takbir. Kan di sini hanya idza qama minarok ataini rafa'a yadai. Wa rafa'a dzalika ini jangan dimaknai wa rafa'a itu kan mengangkat Bapak. Tapi yang dimaksud wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi ini maksudnya dimarfukan, apa yang dilakukan ini disandarkan kepada Rasulullah. Rafa'a itu bukan yang dimaksud mengangkat tangan. Tapi hadis ini murni menyatakan bahwa ya, Abdullah bin Umar ketika bangun dari duduk itu hanya mengangkat kedua tangannya tanpa membaca takbir sepertinya gitu. Jadi tahulah kita tidak perlu menyatakan sepertinya ya, karena di sini tidak ada penjelasan atau redaksi yang menyatakan disertai membaca takbir. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomornya 9697. Jadi maksud saya kalau kita hanya ngaji Sahih Bukhari saja tanpa yang lain, itu bisa-bisa kita nggak sempurna sholat kita. Ya, karena ya, ketemunya seperti ini. Ya, ketemunya seperti ini. Tidak pakai baca takbir, cukup angkat tangan ketika bangun dari duduk. Ya, ketika bangun dari duduk. Hadis ini hasan. Karena ada nama Abdul A'la ya, dan Tohman. Hadis ini hasan. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan bahwa bangun dari duduk dengan membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi sekali saat dinyatakan bangun cukup mengangkat tangan, yang lain cukup membaca takbir. Tapi yang banyak itu kemudian yang terjadi membaca takbir tanpa angkat tangan. Ya, jarang sekali orang yang mengangkat tangan tanpa membaca takbir. Ya, ya. Yang banyak itu membaca takbir tanpa angkat tangan. Dan ini alasan yang bisa kita gunakan. Ali bin Abi Thalib, fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahadha min rak'ataini kabbara. Ali bin Abi Thalib itu apabila sujud membaca takbir, mengangkat kepala dari sujud membaca takbir, wa idza nahadha min rak'ataini kabbara, dan apabila bangun dari rakaat kedua juga membaca takbir tanpa ada kalimat mengangkat kedua tangan. Jadi inilah yang apabila baca ini saja itu berarti bisa saja dilakukan ya, membaca takbir tanpa angkat tangan. Bisa juga angkat tangan tanpa takbir. Tapi kalau kemudian ditelusuri, maka yang terjadi adalah karena yang mengangkat kedua tangan itu hasan, kemudian yang membaca takbir itu sahih, maka berarti yang kuat adalah yang membaca takbir tanpa angkat tangan. Kalau itu hanya dua hadis ini. Adakah bandingan hadis lain? Adakah bandingan hadis lain? Kalau kita banding, saya tidak membacakan yang dhaif ini, nggak usah. Yang dhaif ini nggak usah saya baca. Bandingan saja. Pendapat ketiga menyatakan bangun dari duduk dengan membaca takbir bersamaan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan bahu dan telinga. Ya. Nah, inilah yang menjadi bandingan itu yang ketiga ini, dan itu dalam hadis yang tadi panjang tadi. Dalam hadis panjang tadi itu menyatakan summa idza qama minar rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi. Summa idza qama minar rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bima mangkibaihi kama kabbara indal iftitahis shalah. Sama seperti ketika membaca takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Summa idza qama minar rak'ataini, kemudian apabila bangun
Dari rakaat yang kedua membaca takbir dan mengangkat kedua tangan. Dan itu berarti bersamaan. Tidak bisa dicicil. Itu harus bersamaan. Baca takbirnya bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Dan itu dilakukan hatta yuhadiya bihima. Kedua tangan itu sampai sejajar dengan mangkibaihi, sejajar dengan dua bahu. Artinya bahwa mengangkat tangan dan membaca takbir itu berhenti sampai berada pada bahu. Yang hadis lain mengatakan ibu jari sampai sejajar dengan telinga, ya, sejajar dengan telinga. Dan itu seperti kita lakukan pada saat takbiratul ihram. Jadi artinya kita bangun dari duduk itu berdiri dulu, setelah berdiri sempurna baru mengangkat tangan bersamaan membaca takbir sampai di bahu dan telinga. Bukan membaca takbir ketika bangun dari duduk. Tapi kebanyakan kita bangun dari duduk membaca takbir, angkat tangannya dicicil setelah berdiri. Iya. Dicicil setelah berdiri. Itu yang terjadi. Ya, kebanyakan itu. Karena apa? Karena kita tidak memadukan dalil ini, ya, dalil ini. Dan hadis ini hasan, ya, hasan. Ya, hasan. Nah, oleh karena itu maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah al-jam'u. Dalam manhaj kita, apabila terjadi ada 2-3 dalil yang berbeda, karena yang mengangkat tangan tanpa takbir hasan, membaca takbir tanpa apa? Angkat tangan sahih. Membaca takbir bersamaan dengan angkat tangan hadisnya hasan. Bagaimana cara ngomprominya? Karena langkah pertama ada 4 langkah. Langkah pertama itu langkahnya adalah thariqatul jam'i, dipadukan antara dalil yang pertama, kedua dan ketiga, diambil yang paling lengkap. Yang lengkap yang mana? Yang ada angkat tangannya dan ada takbirnya, itu adalah hadis yang ketiga. Itulah yang diambil. Lupa apa tidak bisa langsung ditarjih? Dalam penyelesaian 2-3 dalil yang berbeda, itu yang pertama kali dilakukan adalah dengan cara al-jam'u. Kompromi dulu, bukan ditarjih. Nah, di kompromi itu dicari dalil yang dapat mewakili semua. Lah, yang dapat mewakili semua adalah yang ketiga, karena yang ketiga itu ada angkat tangannya, juga ada takbirnya. Karena untuk yang pertama ada angkat tangannya tanpa ada takbir, yang kedua ada takbirnya tanpa angkat tangan. Dan oleh itu maka, dan kedua-duanya dalil itu artinya ya, bisa digunakan. Tapi kemudian dicari ada yang ketiga. Ada yang ketiga yang berisi keduanya, yaitu memadukan antara mengangkat dan membaca takbir. Ya. Nah, oleh itu maka 3 dalil ini itu dikompromi. Yang pertama hasan, kedua sahih, ketiga hasan. Ya, yang hasan itu berbeda, dan yang berbeda dengan yang sahih, tapi yang hasan yang ketiga itu meliputi yang pertama dan kedua. Dan oleh itu maka yang kita lakukan adalah ketika bangun dari duduk itu adalah membaca takbir bersamaan dengan mengangkat tangan. Paham? Hah? Dipraktekkan, ya, praktek. Ya. Jadi praktek yang terakhir saja. Jadi kedua-duanya, baik pelajaran yang pertama maupun pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran pertama menyatakan bahwa
ketika bangun tanpa meletakkan tangan pada tanah langsung. Jadi ketika tahiyat kemudian diletakkan, setelah diletakkan langsung berdiri. Allahu Akbar. Cukup? Ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan manfaat. Dan tentunya kita mungkin selama ini kita melakukan yang sekalipun kita menyatakan dan barangkali mungkin kita menyatakan bersandar pada HPT dengan cara meletakkan tangan dulu, itu ternyata di HPT tidak kita temukan. Yang kita temukan adalah tanpa meletakkan tangan pada tanah, langsung bangun. Dan untuk berubah saya yakin tidak mudah. Untuk berubah saya yakin tidak mudah. Perlu apa? Latihan. Dan dimulai dengan kesadaran akal kita. Kita harus merasa salah dan kemudian kita harus berubah. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mungkin tidak perlu ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.